Assalamualaikum, selamat datang di channel Yayuk Dwi Astuti. Video kali ini mengangkat tentang buku pengembangan fitur lanjutan dan distribusi aplikasi edukasi Fitcon. Sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pemrograman komputer pendidikan yang diampu oleh Profesor Dr. Heri Sujaini, S.T.M.T. pada program studi Magister Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Bab 5. Pengembangan fitur lanjutan dan distribusi aplikasi. Pengembangan fitur lanjutan. Konsep pengembangan fitur lanjutan mengacu pada proses meningkatkan atau memperluas fitur yang sudah ada dalam sebuah aplikasi atau perangkat lunak. Hal ini diperlukan karena persyaratan pasar, kebutuhan pengguna, dan kemajuan teknologi dapat terus berubah. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai konsep pengembangan fitur lanjutan. Yang pertama, kebutuhan berkelanjutan. Perusahaan atau pengembang perangkat lunak membutuhkan fitur lanjutan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna. Pengguna biasanya mengharapkan aplikasi yang terus diperbarui dengan fitur baru yang membuat pengalaman mereka lebih baik. Yang kedua, Agile Development. Pengembangan fitur lanjutan menggunakan metodologi pengembangan Agile. Metode ini memungkinkan pengembang untuk menanggapi perubahan kebutuhan dan membuat fitur baru dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, prioritas fitur. Menentukan fitur mana yang paling penting untuk dikembangkan adalah langkah penting dalam pengembangan fitur lanjutan. Ini melibatkan menilai kepentingan dan dampak potensial dari fitur tersebut terhadap aplikasi dan penggunanya. Yang keempat, pengujian dan perbaikan berkelanjutan. Setelah fitur-fitur baru diterapkan, pengujian yang cermat diperlukan untuk memastikan bahwa fitur-fitur tersebut berfungsi dengan baik dan tidak mengganggu kinerja keseluruhan aplikasi. Jika ada masalah, perbaikan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Yang kelima, mengelola versi aplikasi. Dalam konteks pengembangan fitur lanjutan, penting untuk menjaga versi-versi aplikasi agar tetap terorganisasi. Ini melibatkan pengguna sistem kontroversi untuk melacak perubahan dalam kode dan fitur-fitur yang diterapkan. Konsep dan pentingnya pengembangan berkelanjutan dalam aplikasi. Menurut Priyoga, tahun 2010, konsep dan pentingnya pengembangan berkelanjutan dalam aplikasi adalah topik yang relevan dalam konteks pengembangan teknologi dan lingkungan saat ini. Salah satu definisi yang lebih luas dari konsep pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development, adalah desain berkelanjutan, Sustainable Design, yang menitik beratkan pada filosofi perancangan benda fisik, lingkungan binaan, dan layanan untuk mengikuti prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan ekologi yang berkelanjutan. Akibatnya, desain berkelanjutan adalah desain untuk mengatasi perubahan iklim saat ini. Penerapan metodologi Agile Development untuk mengembangkan fitur-fitur baru secara efisien. Untuk meningkatkan fleksibilitas, kualitas, dan kecepatan pengembangan perangkat lunak, metodologi pengembangan iteratif Agile digunakan. Metodologi ini didasarkan pada prinsip-prinsip kolaborasi tim, iterasi berulang, dan responsif terhadap perubahan. Peran continuous integration dan continuous deployment dalam otomatisasi pengujian dan penyebaran fitur-fitur. Continuous integration dan continuous deployment adalah praktik penting dalam otomatisasi pengujian dan penyebaran fitur-fitur dalam pengembangan perangkat lunak. Mereka membantu tim pengembangan untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak, mengurangi resiko kesalahan, dan mempercepat siklus pengembangan. Distribusi aplikasi. Distribusi aplikasi mengacu pada proses penyebaran atau penyaluran perangkat lunak atau aplikasi komputer kepada pengguna akhir atau perangkat mereka. Ini adalah tahap kunci dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak dan memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menggunakan aplikasi tersebut. Pemilihan platform distribusi yang sesuai seperti Google Play Store, App Store, atau web hosting. Pemilihan platform distribusi yang sesuai seperti Google Play Store, Apple App Store, atau web hosting adalah keputusan kunci yang perlu diambil oleh pengembang atau pemilik aplikasi. Keputusan ini akan berdampak besar pada cara aplikasi Anda akan diakses, didistribusikan, dan digunakan oleh pengguna. Proses persetujuan dan persyaratan untuk mengunggah aplikasi ke toko aplikasi. Prosedur yang harus diikuti oleh pengembang aplikasi sebelum aplikasi yang mereka buat dapat diunduh oleh pengguna melalui
platform toko aplikasi seperti Google Play Store untuk Android atau Apple App Store untuk iOS. Strategi pemasaran untuk mempromosikan aplikasi kepada pengguna potensial dan memaksimalkan distribusi adalah suatu cara yang dirancang untuk meningkatkan visibilitas dan adopsi sebuah aplikasi di pasar. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk menarik perhatian calon pengguna yang mungkin tertarik dengan aplikasi tersebut dan mengoptimalkan cara aplikasi itu didistribusikan. Keamanan aplikasi dan pengelolaan pelanggan. Keamanan aplikasi dan pengelolaan pelanggan mengandung dua konsep utama yang perlu diuraikan secara lengkap. Yang pertama, keamanan aplikasi. Ini mengacu pada langkah-langkah dan strategi yang digunakan untuk melindungi aplikasi perangkat lunak dari berbagai macam keamanan, seperti serangan peretasan, virus, malware, dan ancaman cyber lainnya. Keamanan aplikasi adalah aspek kunci dalam pengembangan dan penggunaan perangkat lunak karena melibatkan perlindungan terhadap data sensitif, privasi pengguna, dan integritas aplikasi itu sendiri. Kedua, pengelolaan pelanggan. Ini merujuk pada strategi dan praktik yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk mengelola hubungan dengan pelanggan mereka. Pengelolaan pelangganan adalah komponen penting dari strategi bisnis yang berhasil karena melibatkan pengumpulan, analisis, dan penggunaan data pelanggan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, memahami kebutuhan mereka, dan memastikan kepuasan pelanggan yang berkelanjutan. Pentingnya melindungi aplikasi dari serangan dan kerentanannya. Pentingnya melindungi aplikasi dari serangan dan kerentanannya mengandung pesan penting tentang perlunya menjaga keamanan aplikasi perangkat lunak dari potensi serangan dan kerentanan. Manajemen dukungan pelanggan termasuk sistem dukungan dan tanggapan terhadap pertanyaan dan masalah pengguna. Ini adalah merujuk pada aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyediaan dukungan kepada pelanggan atau pengguna sebuah produk atau layanan. Pengumpulan dan analisis umpan balik, penggunaan untuk meningkatkan aplikasi dan memastikan kepuasan pelanggan. Ini merujuk pada proses penting dalam pengembangan dan pemeliharaan aplikasi perangkat lunak yang melibatkan interaksi dengan pengguna untuk mendapatkan masukan dan memperbaiki aplikasinya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.